Assalamualaikum, hai apa kabar geng? Kita ketemu lagi di channel Aryana Space. Semoga kalian sehat selalu. Marsekal Muda Udara Anumerta, Nurtanio Pringgo Adi Suryo, yang dikenal juga dengan nama LMU Nurtanio, beliau lahir di Kandangan, Kalimantan Selatan, pada tanggal 3 Desember tahun 1923. Nurtanio adalah sebagai perintis industri penerbangan Indonesia. Bersama Wiweko Supono, Nurtanio membuat pesawat layang Zogling NWG, singkatan dari Nurtanio, Wiweko dan Glider pada tahun 1947. Ia membuat pesawat pertama all metal dan fighter Indonesia yang dinamai Sikumbang, disusul dengan Kunang-Kunang, Belalang, dan Gelatik, serta mempersiapkan produksi F-27. Cita-citanya besar, keliling dunia dengan pesawat terbang buatan bangsanya. Untuk itu, disiapkannya pesawat Aref Api Revolusi, dari bekas rongsokan Super Aero buatan Cekoslowakia yang tergeletak di Kemayoran. Karena dedikasinya yang tinggi, setelah Nurtanio gugur dalam penerbangan uji coba Aref, namanya diabadikan menjadi industri pesawat terbang Nurtanio, IPTN sekarang PT Dirgantara Indonesia. Cita-cita dan keinginan serta kecintaannya akan dunia kedirgantaraan sudah dia awali sejak masa Hindia Belanda. Nurtanio pada saat itu berlangganan majalah kedirgantaraan Flikwherel, dan menekuni masalah aerodinamika dan aeromodeling. Pada masa itu, Nurtanio sering mengadakan surat menyurat dan korespondensi dengan sesama pencinta aeromodeling pada zaman Hindia Belanda. Di antaranya adalah Wiweko Supono yang saat itu sudah mendirikan perkumpulan pencinta aeromodeling serta berlangganan majalah Flikwherel. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Nurtanio bergabung dengan Angkatan Udara di Yogyakarta yang dipimpin oleh Suryadi Suryadharma yang pada masa itu disebut dengan TKR Jawatan Penerbangan. Nurtanio mencari RJ Salatun untuk bergabung juga dengan TKR Jawatan Penerbangan. Di sana, juga bergabung Profesor Insinyur Rooseno dan Wiweko Supono. Nurtanio kemudian diberi jabatan Subbagian Rencana di bagian Kepala Bagian Rencana dan Penerangan, semula dinamakan propaganda namun diganti karena berkesan seperti bagian propaganda Nazi yang dijabat oleh sahabat Adolf Hitler, Joseph Goebbels, yang dijabat oleh Wiweko Supono sedangkan RJ Salatun mendapat jabatan bagian penerangan. Ketiga orang ini yang kemudian disebut-sebut sebagai tiga serangkai perintis kedirgantaraan Indonesia tersebut, kemudian melaksanakan tugasnya antara lain mendesain tata kepangkatan Angkatan Udara yang dibantu oleh Halim Perdana Kusuma yang pernah berdinas di Angkatan Udara Kerajaan Inggris Royal Air Force, dan persiapan-persiapan lainnya. Sedangkan Nurtanio langsung mendesain glidernya. Kemudian Suryadharma memindahkan koleksi buku-buku militer dan penerbangannya ke kantor yang menjadikannya sebagai perpustakaan Angkatan Udara yang pertama. Yang sering hadir di perpustakaan itu adalah Adi Sucipto dan Abdul Rahman Saleh. Nurtanio akhirnya berhasil menyelesaikan rancangan glidernya. Ia kemudian bersama Wiweko Supono pindah ke Maospati karena lebih lengkap fasilitasnya dibandingkan di Maguwo, Yogyakarta. Setelah pindah ke Maospati, Nurtanio berhasil membuat beberapa glider yang dinamakan NWG-1, Nurtanio Wiweko Glider. Pesawat ini adalah pesawat satu-satunya buatan Indonesia dengan kandungan lokal hingga 100% hingga hari ini. Dibuat dari kayu jamuju yang dicari di daerah Tretes untuk mengganti kayu spruce. Sayap dibalut dengan kain blako pengganti kain linen dan kemudian diolesi bubur cingur pengganti tiner. Pesawat glider ini kemudian digunakan untuk melatih kadet-kadet penerbang yang akan dikirim ke India guna pendidikan penerbang lebih lanjut. Sekitar tahun 1948, Nurtanio dengan kedua rekan lainnya kemudian ditugaskan ke Manila, Filipina untuk melanjutkan studi kedirgantaraannya di FEATI, Far Eastern Air Transport Incorporated. Sebagai bekal hidup, Nurtanio membawa kerajinan perak Yogyakarta yang ternyata susah untuk dijual. Kemudian setelah selesai ditugaskan ke Manila, dia kembali ke Indonesia. Pada masa selesainya Perang Kemerdekaan, sekitar tahun 1950, Nurtanio berhasil merancang dan membuat pesawat Sikumbang yang merupakan pesawat all metal pertama Indonesia itu. Nurtanio kemudian berencana menerbangkan ke daerah Sekaten, Yogyakarta dari Bandung. Sahabatnya RJ Salatun mempunyai firasat buruk tentang penerbangan itu dan berniat membatalkannya. Karena dia punya akses langsung kepada Kepala Staf Angkatan Udara Suryadharma, Salatun memberikan argumen kepada Suryadharma agar membatalkan rencana penerbangan Nurtanio ke Yogyakarta dengan alasan Nurtanio adalah satu-satunya konstruktur penerbangan yang dimiliki Angkatan Udara.
Surya Dharma setuju dengan alasan Salatun dan memerintahkan stafnya untuk memberikan radiogram pembatalan rencana penerbangan ke Yogyakarta. Untuk mengobati rasa kesalnya, Nurtanio menerbangkan pesawat si kumbang itu keliling udara Bandung di sekitar Lanut Hussein Sastranegara. Tidak lama kemudian pesawat itu didaratkan di Lanut Hussein karena mengalami gangguan berupa mesinnya mati. Nurtanio mengambil kesimpulan seandainya dia melakukan penerbangan ke Yogyakarta, maka dia harus mendarat darurat di daerah rawan yang masih dikuasai DITI karena mengalami mesin mati. Pada saat itu, Indonesia menerima berbagai macam pesawat dan peralatan perang dari Belanda sebagai pelaksanaan pengakuan kedaulatan yang merupakan buah dari konferensi meja bundar. Untuk Angkatan Udara, Indonesia menerima berbagai pesawat di antaranya P-51 Mustang, pembom sedang ringan B-25 Mitchell dan pesawat angkut DC-3 Dakota. Pesawat-pesawat itu masih berwarna metal aluminium karena tidak diberi cat kamuflase. Alasan Nurtanio adalah pesawat itu permukaannya menjadi lebih licin sehingga mengurangi hambatan udara. Namun kemudian muncullah gejala politik kurang baik yang diwarnai pembentukan dewan-dewan daerah oleh pimpinan wilayah politik dan pimpinan wilayah angkatan perang, yang dijuluki warlord, sebagai protes akibat kebijakan pemerintah pusat yang secara ekstrim dapat menjurus ke arah disintegrasi. Bila kemungkinan itu terjadi, maka Angkatan Perang Indonesia khususnya Angkatan Udara Republik Indonesia akan dibuat repot. Untuk mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk, R.J. Salatun yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Penerbangan merangkap Sekretaris Gabungan Kepala-Kepala Staf memberi masukan kepada KSAU Surya Dharma untuk mulai memberi kamuflase kepada pesawat-pesawat AURI selagi PO Periodic Overhaul. Dengan demikian jika terjadi konflik, AURI tidak akan kerepotan. Nurtanio kecewa dan bertanya hal itu untuk apa. Tidak lama kemudian ketika AURI jadi ujung tombak penumpasan PRRI Permesta, seluruh armada udaranya sudah diberi kamuflase.